percaya semua berkata, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Ya, walaupun yang hadir tidak sebanyak pagi, tetapi sukacita saya luar biasa sekali sore hari ini, saudara. Ya, saya merasa bersukacita sekali karena hari inilah momen yang indah. Tidak ada Tuhan lain selain Yesus yang dia mati, bangkit, menampakkan kepada murid-muridnya, lalu dia naik ke surga dalam kemuliaannya, disaksikan oleh 500 pasang mata. Malam hari ini Bapak Ibu, saya akan bicara tentang pesan Tuhan sebelum dia naik ke surga. Ya, kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu. Nah, yang Yesus rindukan adalah kita menjadi seperti dia. Menjadi Yesus kecil bersama dengan kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada kita untuk kita melayani Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat perjalanan Yesus, pelayanan Yesus pelayanannya luar biasa selama 3,5 tahun. Dia menyembuhkan orang, dia mengusir setan. Lalu dia juga menolong orang yang lumpuh, disembuhkan. Orang yang buta melihat. Bahkan orang yang mau dirajam batu, seorang perempuan Samaria. Dia boleh dibebaskan oleh Yesus. Lalu ketika dia juga bertemu dengan perempuan Samaria di pinggir sumur. Perempuan Samaria itu mengalami lawatan Tuhan, pemulihan. Dan Yesus berkata, kamu akan minum air hidup yang tidak pernah habis. Saudara, Yesus lakukan semua itu. Dan Yesus berjanji sebelum dia naik ke surga. Mari kita lihat saudara, Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. Ayat yang ke-12 berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga, perhatikan, perkara-perkara yang aku lakukan. Apa perkara yang Yesus lakukan? Halo? Perkara yang Yesus lakukan, yaitu pelayanan Yesus di bumi selama 3,5 tahun. Dia menyembuhkan orang, dia mengusir setan, dia melayani orang-orang yang membutuhkan, dia menjadi alat untuk memulihkan. Pelayanan Yesus luar biasa sekali. Dan dikatakan di sini, kita semua akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, yang Yesus lakukan. Ditegaskan lagi di kalimat ini. Bahkan, perhatikan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Artinya Bapak Ibu, Yesus berpesan sebelum dia naik ke surga. Tuhan akan pakai Bapak Ibu Saudara seperti Yesus dan bahkan lebih besar, lebih banyak daripada yang Yesus lakukan. Kenapa? Yesus hanya melayani 3,5 tahun. Sementara sudah lihat umur Bapak Ibu Saudara sudah berapa? Coba ngaku semuanya. Umur Bapak Ibu berapa? Wes ngomong dhewe-dhewe, pokoke diurungon dhewe. Umur Bapak Ibu Saudara berapa? Ya, aku kan ora krungu, sing krungu Bapak Ibu. Umurnya berapa Bapak Ibu? Wah, ono sing 48, 50, 43, 38. Terus ada di sini yang mengenal Yesus lebih dari 20 tahun. Angkat tangan. Yang mengenal Yesus lebih dari 20 tahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Yang kurang dari 15 tahun. Yang kurang dari 15 tahun. Gak ada? Berarti lebih dari 20 tahun semua ya. Yesus pelayanannya hanya 3,5 tahun. Dan Yesus melakukan perkara-perkara yang ajaib. Ketika ada perempuan yang mau dirajam batu,
Yesus yang membebaskan dia. Dia berkata, kalau ada orang yang tidak berdosa silahkan merajam batu. Dan perempuan itu dibebaskan. Ketika ada orang yang kerasukan setan, Yesus mengusirnya. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, itu semua Yesus lakukan. Dan Yesus berkata, orang yang percaya kepada Yesus, dia akan lakukan perkara itu, bahkan lakukan perkara itu lebih besar. Haleluya. Dan setelah mendengar firman ini saudara, waktu yang akan datang mulai hari ini, mulai besok, kita bangun pagi. Ingat ayat ini. Kita akan melakukan perkara yang lebih besar. Lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Ini Yesus yang ngomong loh. Lihat di HP saudara, itu merah hurufnya, artinya kata-kata Yesus. Nah, saya yakinkan lagi. Tapi semua yang Yesus katakan itu ada maksud dan tujuan. Perhatikan ya, setelah Yesus naik ke surga, lalu murid-murid berkumpul di loteng Yerusalem, mereka berdoa, lalu mereka kepenuhan Roh Kudus, lalu setelah kepenuhan Roh Kudus, mereka ngapain saya tanya? Mereka menyebar ke seluruh dunia memberitakan Injil. Itu konsepnya. Jadi Yesus ya, dia berpesan kepada kita, mengingatkan kepada kita bahwa kita akan melakukan perkara yang lebih besar dengan tujuan memberitakan Injil supaya setiap orang yang belum percaya menjadi percaya kepada Yesus dengan kita melakukan perkara-perkara yang lebih besar itu. Karena perintahnya jelas. Coba kita ke ayat mas kita sore hari ini. Markus saudara. Ini yang tidak datang malam ini rugi tidak dengar firman ini saudara ya. Coba lihat Markus pasal 16. Di ayat 15 berkata begini. Markus 16, 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Saudara, ayat ini ditulis, kejadian ini terjadi sebelum Yesus terangkat ke surga. Kalau saudara baca ayat 19-20, coba lihat ya, 19 itu berkata, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga. Jadi perhatikan, tujuannya kalau kita baca ayat 20, coba ayat 20. Coba ada yang bisa baca ayat 20 dengan keras. Ayat 20 berkata apa? Ayo Ibu Linda yang cepat. Stop. Mereka pun pergilah memberitakan. Terus. Yes. Tuhan meneguhkannya dengan tanda-tanda yang menyertai. Tanda-tandanya apa? Bapak Ibu nanti kita akan belajar. Tapi saya dasari dulu bahwa tujuan semua itu adalah pemberitaan Injil. Makanya setelah Yesus naik ke surga, murid-murid berdoa menerima Roh Kudus. Banyak gereja dibuka, banyak pelayanan dibuka oleh rasul-rasul saudara. Makanya nanti setelah ibadah 10 hari, selesai ibadah 10 hari, saudara praktek. Beritakan Injil. Melalui apa? Nanti kan kita lihat ya, melalui apa. Nah, lalu modalnya apa? Pak Timo. Oh, Pak Timo ngajarkan itu, firman ini keras sekali. Modalnya apa? Kan satu, modalnya kita kan sudah diberi pesan sama Tuhan. Bahwa kita akan melakukan apa? Perkara-perkara yang lebih besar daripada Yesus lakukan. Kalau saudara masih takut, mari kita buka Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Saya rodok-rodok ingat, jadi saya tidak perlu buka. Tapi coba Mas Bagas lihat, Kisah Rasul 1 ayat 8. Ini juga peristiwa ini, Yesus juga berkata sebelum dia naik ke surga. Coba ayat ini, Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu
Dan kamu akan apa saudara di situ? Menjadi apa? Menjadi apa? Saksiku di mana? Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita sudah diberi modal Tuhan. Yang pertama keyakinan dan perintah Tuhan. Yang kedua adalah ini. Perkataan dari mulut yang sama. Dia berkata, tetapi kamu akan menerima apa saudara? Kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk memberitakan Injil. Dan kuasa, otoritas Allah ada pada saya dan Bapak Ibu Saudara semua. Otoritas Tuhan ada pada tangan kita. Saudara percaya enggak? Saya enggak perlu jelaskan 4, karena yang 2 sudah dijelaskan Pak Muji minggu lalu. Saya hanya meneguhkan 2 saja. Yang akan menjadi modal Bapak Ibu Saudara berani memberitakan Injil. Mari kita lihat ayat 17. Tanda-tanda ini. Tadi kan Yesus ngomong apa? Sebelum Yesus terangkat dia berkata apa? Ya, bahwa tanda-tanda itu akan menyertai orang percaya. Tadi saya teguhkan di awal bahwa kita akan melakukan perkara yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Dan kita sudah diberi modal, yaitu kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Dan kita semua percaya ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun dan memenuhi kita semua. Maka 10 hari ke depan kita akan doa terus. Supaya yang belum dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus. Sehingga kuasa itu ada pada kita. Lalu ayat ini berkata apa? Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Katakan mengusir setan. Katakan mengusir setan. Bukan mendatangkan setan. Tapi biasanya kebalik. Kita suka nekok ke setan. Iya kan? Coba. Kalau saudara berantem, setan teko apa? Setan teko. Kalau saudara bermusuhan, setan datang, setan datang. Tapi firman ini tidak demikian. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya, yaitu kita akan mengusir setan demi nama siapa? Yesus. Coba lihat tangannya, lihat tangan saudara. Tangan saudara itu penuh kuasa. Kemarin Pak Muji sudah sampaikan, mulut kita penuh kuasa. Makanya mulut kita harus memperkatakan bahasa yang baru yang kemarin dijelaskan Pak Muji. Dan yang kedua ini saya tegaskan, bahwa kita punya kuasa untuk mengusir setan. Kemarin waktu ngobrol-ngobrol di Mas Yanto itu ya. Mas Yanto tuh malah pengen weruh setan, saudara ya. Kenapa setannya nggak muncul sama Mas Yanto? Karena Tuhan tahu ya, setannya tahu dalam hidup Mas Yanto ada kuasa Tuhan. Belum pernah lihat setan ya Mas? Nah, besok nek weruh, setan dalam nama Yesus pergi. Setannya pasti terkencing-kencing saudara. Haleluya. Dan sampai hari ini Mas Yanto belum pernah lihat setan. Haleluya. Katanya kalau mau lihat setan, dikerok alisnya terus jengking begini saudara. Nah, saya pikir, loh setannya di ya, setannya sing jengking mau saudara ya. Saya pikir, kalau lihat Jaswati itu sering dikerok semua gitu ya. Terus, waduh, lah setan, ini baru setan. Aku bilang, aku itu setan, saya bilang gitu ya. Saudara, ini janji Tuhan. Apakah harus pendeta? Makanya tadi malam ketika Ibu Inten berkata, Pak doakan besok mau naikkan atap. Saya pikir, saya harus praktekkan istri saya. Bahwa istriku juga hamba Tuhan, juga punya kuasa. Kalau seandainya pas istriku tidak bisa, jemaat pengurus juga punya kuasa. Orang-orang pengurus, jemaat biasa. Karena jemaat biasa adalah orang percaya, punya hak yang sama. Bahwa kita punya kuasa untuk mengusir setan roh kegelapan. Haleluya.
Dan mulai besok, tidak ada orang yang takut ke kamar mandi lagi. Karena di dalam nama Yesus, saudara Beol pun dengan damai sejahtera. Dan tidak takut ada setan di situ, saudara. Haleluya. Tangan kita penuh kuasa, hidup kita, mulut kita penuh kuasa. Yesus mengusir setan berapa orang? Yang kerasukan setan? 2-3 orang. Tapi kita masih ada berpuluh-puluh tahun ke depan. Kita bisa ngusir jutaan setan. Demi nama siapa? Yesus. Hanya sayang, kita suka ngundang setan. Nek wong tua weruh anake do ribut, do berantem. Do menang, setan kabeh. Lah anake didadekake setan, saudara ya. Ini repot, saudara ya. Jangan undang setan, tapi kita harus usir setan itu. Dulu kata orang, kalau lewat jembatan yang wingit, jembatan yang medeni, suka mobilnya berhenti sendiri. Nah saya dulu di desa kami banyak tempat-tempat bulak gitu, saudara. Nah mobil teman saya macet, saudara. Mogok di situ. Terus dia ingat, katanya dikencingi bannya, nanti bisa urip neh gitu, saudara ya. Nah setelah dikencingi bannya, saudara, betul di starter urip meneh. Nah percaya rak percaya, tapi 2 bulan kemudian dia ngalami yang sama di tempat yang lain.